Om Swastiastu. Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan mempresentasikan materi mengenai virus. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikoma Ayu Srijani Diastiti, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 4. Baik, kita lanjut masuk ke materinya ya. Nah, pertama-tama saya sudah siapkan peta konsep mengenai materi virus kali ini. Dari peta konsep ini, kita jadi lebih mengerti apa sih yang akan kita pelajari dari video kali ini. Pertama-tama, pastinya kita akan mempelajari tentang pengertian dari virus itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri virus. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang cara hidup virus. Dan kita lanjut ke struktur virus. Struktur virus ini terbagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kita lanjut ke perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang terakhir yaitu tentang peranan virus. Peranan virus ada juga yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kita lanjut ke materi. Nah, pertama-tama, apa sih itu virus? Virus adalah organisme mikroskopik atau super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Lanjut, kita ke ciri-ciri virus. Yang pertama yaitu virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer, dan paling besar berukuran 200 mikrometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua yaitu, tubuh virus terdiri atas lubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga yaitu virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Yang kelima yaitu biasanya virus itu stabil pada pH 5-9. Yang keenam yaitu virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk huruf T. Yang terakhir yaitu aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X tetapi zat. Kita lanjut ke struktur virus. Nah, struktur virus ini terbagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Yang pertama yaitu kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Nah, ini merupakan bagian kepalanya ya. Bagian kepalanya kita lihat di layar. Ini kapsidnya dan ini asam nukleatnya. Ini bagian kepala sampai sini. Yang kedua yaitu leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, ini leher ya. Ini leher, yaitu yang menghubungkan kepala dengan ekor. Nah, struktur yang terakhir yaitu ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Nah, ini merupakan bagian ekor ya, struktur ekor. Ini serabut ekor, seperti kaki laba-laba ya. Yaitu ini lempeng dasarnya dengan jarum penusuknya. Nah, ini bagian ekor dari sini sampai ke sini. Nah, ini merupakan struktur dari virus. Kita lanjut ke cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut dengan sel inang. Cara virus mengenali inangnya yaitu menggunakan sistem blockade atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi 2, yaitu kisaran inang yang luas dan kisaran inang yang sempit.
Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan. Dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Nah, masuk ke perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus terbagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik yaitu replika virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Daur litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus. Sehingga tahapan-tahapan daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, kita masuk ke daur yang kedua, yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Tahapan-tahapan daur lisogenik adalah adsorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Nah, lanjut ke penerapan virus. Penerapan virus ini terbagi menjadi dua juga, yaitu penerapan virus yang menguntungkan dengan penerapan virus yang merugikan. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang menguntungkan. Nah, peranan virus yang menguntungkan ini ada beberapa macam, yaitu untuk pembuatan vaksin protein, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, pengobatan secara biologis, dan bisa juga pembuatan perangkat elektronik, pemberantasan hama tanaman, produksi interferon, dan pembuatan hormon insulin. Dan masih banyak lagi peranan virus yang menguntungkan. Lanjut ke peranan virus yang merugikan, yaitu virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Antara lain, penyakit pada manusia seperti campak, gondongan, hepatitis, AIDS, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua yaitu penyakit pada hewan, seperti rabies, tumor, penyakit kuku dan mulut, dan masih banyak lagi juga. Yang terakhir yaitu penyakit pada tumbuhan, seperti mosaik, tunggro, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, masuk ke pencegahan infeksi virus, ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Penerapan pola hidup sehat bisa kalian contoh seperti menjaga pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, rajin olahraga, menjaga kebersihan diri sendiri, rumah, dan lingkungan. Apalagi di zaman pandemi kali ini ya, pastinya kalau keluar harus memakai masker, berjaga jarak, ingat patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan ya, hand sanitizer boleh dipakai. Nah, itu bisa pencegahan infeksi virus. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi virus. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.